Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rosna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa sih itu? Ya, betul, waktu. Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengelola waktu agar lebih efektif dan tentunya membawa kesuksesan untuk kehidupan kita. Yuk, langsung kita mulai. Jadi sebetulnya, apa sih tujuan dari mengelola waktu? Tujuan dari mengelola waktu adalah supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita secara efektif dan juga efisien. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan atau target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, kita lihat efek yang satu ini. Ketika kita tidak dapat mengatur waktu, tentunya kita akan merasa malas dan juga tidak bahagia. Apakah mau kehidupan kita seperti itu? Ketika kita malas, tentu saja semua target kita tidak akan bisa tercapai. Dan ketika kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup ini? Nah, sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya mengatur waktu? Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Ingat, mengatur waktu tidak sama dengan diatur waktu. Jadi, kalau kita diatur waktu, kita tentu saja akan mengalami kesulitan dan akan selalu merasa dikejar-kejar oleh waktu itu sendiri. Tapi ketika kita mengatur waktu, tentu kita yang dapat bisa mengontrol, dapat bisa menentukan mana saja kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Oke, kita sudah sampai pada momen terpenting dari video ini, yaitu tips mengelola waktu. Yang pertama, identifikasi peranmu. Apa sih maksudnya? Contohnya seperti ini. Jika kamu adalah seorang siswa, berarti dalam peran tersebut terdapat tanggung jawab dan juga tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Misalnya, belajar, mengerjakan tugas, kerja kelompok, atau sosialisasi dengan teman-teman kalian sesama siswa. Peran lainnya, kalian tentu saja adalah seorang anak. Sebagai seorang anak, tentu saja kalian memiliki peran juga untuk membantu orang tua, bermain bersama adik, gitu. Sehingga dari identifikasi peran tersebut, kalian akan mengetahui apa saja sih yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan. Yang pertama. Tips yang kedua, catatlah segala agenda, segala rencana, dan juga janji yang akan kamu lakukan pada hari ini. Bisa di buku kecil atau di notes handphone juga bisa. Untuk apa sih kalian mencatat hal tersebut? Untuk menghindari lupa atau menghindari tidak terlakukannya kegiatan yang sudah menjadi kewajiban kalian. Jadi, catat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Kalau tadi catatan itu untuk rencana jangka pendek, yang ketiga ini adalah untuk rencana jangka panjang kalian. Kalian bisa membuat jadwal. Jadwal ini isinya apa? Mungkin bisa dituliskan agenda kalian dalam satu minggu. Hari Senin akan melakukan apa, Selasa akan melakukan apa, Rabu ada janji dengan siapa. Kalian bisa menuliskan itu dalam sebuah jadwal kegiatan harian. Yang keempat, tidak ada artinya ketika sebuah rencana dilakukan tanpa evaluasi. Jadi, ketika tadi kalian sudah menuliskan rencana, kemudian kalian sudah melakukan kegiatannya, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Dari situlah kita bisa melihat apa saja kekurangan kita. Apakah kita lalai dalam melakukan kewajiban kita? Ataukah kita pelupa akan janji-janji yang sudah kita ucapkan untuk orang lain? Gitu. Sehingga itulah penting evaluasi agar segala kegiatan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang terakhir atau yang kelima, buatlah rencana cadangan dari semua rencana yang sudah kalian rencanakan. Kenapa harus selalu ada cadangan? Nah, kita tidak tahu. Kita manusia, kita penuh dengan keterbatasan. Mungkin saja dari segala rencana yang sudah kita rencanakan tadi, yang sudah kita jadwalkan dengan baik, mungkin saja ada kendala yang kita hadapi. Sehingga ketika kita memiliki plan B sampai Z mungkin, kita akan lebih siap ketika rencana kita tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, begitulah
tips dari saya tentang bagaimana caranya untuk mengelola waktu agar lebih baik lagi. Semoga dengan tips-tips yang tadi sudah saya sampaikan bisa membantu kalian semua agar pengelolaan waktu kalian bisa lebih mantap lagi. Yuk, belajar dari sekarang untuk mengelola waktu, karena waktu tidak ada yang tahu. Karena waktu bukan kita yang tentukan. Sampai ketemu di tips-tips berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.